kita daring di grup di Zoom dan ASDI gitu. Oke, kita akan mulai ya. Mohon perkenankanlah saya untuk memperkenalkan good boy ya, orang-orang baik ya di bidang hacking. Oke. Ya, apa sih sebenarnya bug bounty ini ya? Ini definisi yang saya ambil dari Cyber Army ya, yang cukup mudah dicerna. Jadi bug bounty itu adalah sebuah inisiatif perusahaan. Ya, ini notabene adalah sebuah program. Ini adalah sebuah program, sebuah inisiatif perusahaan yang mengapresiasi temuan celah keamanan dari para peretas yang mungkin juga disebut hacker, bisa juga disebut hunter pada suatu aplikasi, sistem atau layanan. Ya, perusahaan dapat menemukan kerentanan lebih dini sebelum pihak yang tidak bertanggung jawab menemukan dan mengeksploitasinya. Kemudian melalui program ini juga perusahaan dapat mengimplementasikan kontrol keamanan secara berkelanjutan. Ya, karena setiap hari pasti akan diuji keamanannya oleh para hunter. Dan ketiga, apresiasi itu dapat berupa uang, sertifikat, penghargaan, swag atau merchandise, atau poin untuk portofolio hunter. Jadi ada portofolionya ya, ada peringkat, ada reward atas temuan yang kritikal dan lain sebagainya. Ya. Oke, nama lain dari program ini adalah Vulnerability Reward Program atau Responsibility Disclosure Program. Jadi kalau ada yang namanya seperti ini, berarti ininya artinya ada nantinya ada reward atas temuan yang diberikan oleh hacker. Tapi kalau kita nyebutnya bug itu bisa bermacam jenis ya. Jadi artinya bug ini kalau kita dapat error gitu di aplikasi yang kita sering gunakan itu bisa juga dibilang bug ya. Tapi di bahasan ini ketika kita bilang bug bounty, bug ini definisinya juga spesifik ke celah keamanan. Nah, parameternya sendiri celah keamanan ini enggak serta-merta error nanti kita report kalau ini celah keamanan gitu enggak ya. Jadi ada taksonominya ya. Sama seperti kita belajar biologi ya, ada Rhiza sativa, Homo sapiens. Ada jenis-jenis yang dapat disetujui, diterima sebagai bug yang dalam arti lebih spesifik adalah celah keamanan gitu. Nah, nyatanya bug hunting itu kadang tak selalu tentang uang, tak selalu tentang reward. Ya. Nyatanya ini adalah lahan bagi kami yang menyukai dan juga punya ketertarikan lebih di bidang IT, terutama di bidang hacking ya. Dan ini adalah sarana kami untuk berkembang dan serta membuat dunia siber menjadi tempat yang semakin atau lebih aman. Jadi dengan adanya kami sebagai orang-orang yang kita sebutnya lebih halus, lebih bagus ya, kita sebut sebagai researcher, kita meriset keamanan di aplikasi-aplikasi yang memang perusahaan tersebut membuka dirinya untuk dilakukan uji kerentanan. Kami pun senang karena kami bisa melakukan hobi kami di program tersebut. Dan juga sekaligus dengan tujuan yang lebih besar supaya dunia siber, dunia internet, web yang sering kita pakai itu menjadi tempat yang semakin aman karena setiap hari dilakukan pengujian oleh orang-orang baik yang kemudian diberitahukan kepada si pemilik aset atau perusahaan terkait. Jadi program ini memang akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan. Tapi sebenarnya yang namanya bug bounty ini bukan hal yang baru. Ini sudah sejak 95 sebelum saya lahir ya. Yaitu ada Netscape ya yang akan memberikan reward ketika menemukan celah di aplikasinya. Kemudian berlanjut ke iDefend, Mozilla Foundation sampai pada akhirnya banyak sekali perusahaan yang sudah membuka diri untuk membuka program ini. Ya. Oke, bagaimana sih langkah melakukan bug hunting?
Jadi secara umum sebenarnya ada 4 langkah sederhana ya, menentukan target, keamanan, laporkan temuan. Nah, poin penting dari menentukan target adalah pastikan bahwa target memiliki kemudian baca setiap peraturan yang ditentukan oleh tidak serta-merta kita melakukan menyerang ya, atau melakukan uji kerentanan, tapi juga kita harus ketahui bahwa ada peraturan-peraturan yang dilakukan oleh si pemilik aset. Nah, juga jangan serta-merta ada websitenya lemah langsung diuji keamanan saja ya. Ini sudah diatur di UU ITE bahwa itu termasuk tindakan ilegal. Dan sayangnya tindakan ilegal hacking dan sebagainya itu sangat banyak terjadi ya, face dan sebagainya, di mana ini sangat merugikan ya, apalagi juga salah satu juga ya banyak terjadi insiden ya, misalkan beberapa laporan di Zone Edge dan juga beberapa platform yang riset mengenai hal ini. Jadi target ya yang jelas kita harus menargetkan perusahaan-perusahaan yang memang membuka dirinya untuk dilakukan uji. Oke, selanjutnya adalah mencari celah keamanan. Ya, ini poin pentingnya adalah kita mempelajari infrastrukturnya seperti apa, aplikasi, serta semua fiturnya. Misal di Tokopedia ya, kita harus tahu apa aja domain dan subdomainnya, kemudian memperhatikan programnya, kemudian cari celah dan kita melakukan proof of concept. Kemudian selanjutnya adalah membuat dokumentasi. Poin-poinnya adalah mendeskripsikan secara lengkap kerentanan yang digunakan, jelaskan langkah-langkah untuk mereproduksi kerentanan, dan yang terakhir memberikan penjelasan efek serta saran untuk atas. Kemudian poin di melaporkan temuan tentu etika itu bersifat universal. Jadi apa saja etika di dunia nyata itu juga harus kita terapkan di dunia maya. Ya. Dan juga yang juga penting ya adalah kita tidak boleh mengungkap ya, kerentanan sebelum pihak dari perusahaan memang memperbolehkan untuk mengungkap kerentanan yang pernah terjadi. Biasanya baru diperbolehkan untuk dipublikasi ketika kerentanan itu memang sudah. Oke, yang pertama adalah menentukan target. Selanjutnya adalah menentukan target. Jadi poin-poinnya adalah ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, sekarang sudah banyak bounty platform. Ini adalah cara terbaik. Saat ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang tertarik untuk mencari program-program yang membuka bounty. Ada Bakrot, HackerOne, Integrity, di Indonesia ada Redstorm, CyberArmy, dan lain sebagainya. Dan bisa juga dari sumber terbuka, seperti misalnya website-website atau perusahaan yang membuka secara independen. Ya. Dan ini bisa kita searching di Google ya, misalnya dengan keyword Responsibility Disclosure Program atau Bug Bounty Program, yang memang mereka melakukannya secara mandiri tanpa di-manage oleh Bug Bounty platform. Ya. Atau juga bisa rekan-rekan sekalian menanyakan kepada website atau perusahaan terkait, apakah ini diperkenankan. Saya misalnya ada rekan yang mungkin tidak sengaja menemukan suatu kerentanan, dan kemudian kemudian kerentanan tersebut dilaporkan juga ada. Tapi tentu saja yang akan saya sampaikan di sini adalah cara terbaik, ya, cara terbaiknya adalah melalui bounty platform, ya, atau sumber terbuka yang jelas-jelas mereka membuka program. Kenapa saya bilang ini adalah fase yang cukup penting dan sekaligus riskan? Karena jangan sampai kita melakukan pengujian keamanan, tetapi kemudian kita melanggar peraturan-peraturan yang notabene sudah dijelaskan di UU ITE. Jadi kita dilarang untuk melakukan intrusi, melakukan uji keamanan di website yang memang bukan milik kita atau kita tidak berhak. Ya. Jadi yang jelas-jelas membuka program itu sudah banyak, dan
saya rasa tidak ada alasan teman-teman untuk melakukan uji keamanan yang melanggar peraturan-peraturan, atau memang karena iseng saja atau pengen di-notice di salah satu platform yang melakukan notice terhadap ini web development ya. Saya rasa akan lebih baik dan lebih dewasa dan juga lebih sesuai dengan etika, norma, dan juga apa yang diajarkan di agama kita masing-masing tentang bagaimana seharusnya kita bertindak. Jadi saran saya adalah cari yang memang jelas-jelas punya program ini. Kemudian saya sampaikan juga ini adalah peringatan ya. Jadi dalam konteks hukum ya, ini saya ambil juga dari beberapa sumber. Konteks hukum keamanan dalam konteks hukum keamanan sistem elektronik atau informasi, peretas seringkali bersifat aktif atau sengaja yang bertujuan untuk mengontrol atau bahkan merusak sistem. Meskipun akhirnya melaporkan kepada perusahaan sebagai penyelenggara sistem elektronik, namun aktivitas tersebut dapat dikategorikan ilegal karena dilakukan tanpa hak. Jadi aktivitas tersebut melawan hukum dan berdasarkan pasal 30 JO pasal 46. Jadi ini sudah banyak contohnya ya, perilaku melanggar hukum ya. Atas mungkin iseng atau mungkin karena kalau sampai senang melakukan peretasan, mungkin ada hal yang mungkin kurang normal ya di diri Anda yang melakukan peretasan karena iseng ya. Karena dengan Anda melakukan peretasan ya ini bisa merugikan banyak pihak ya. Ini hal yang tidak baik, tidak dibenarkan ya. Karena kalaupun teman-teman mau mengkritisi entah itu pemerintahan ataupun di pihak manapun itu, teman-teman suka perusahaan tertentu atas layanan dan sebagainya, sekarang udah zaman udah berkembang ya, udah lebih demokratis, dan setiap perusahaan saya rasa bahkan BPJS pun sudah ada layanan pengaduan ya. Jadi ya tempatkan sesuatu di tempatnya ya, berlatih bertanggung jawab ketika memang ada sesuatu yang tidak bisa diterima, ya sampaikan dengan cara-cara yang benar, dengan melakukan hal yang salah untuk menyampaikan kebenaran, itu juga jatuhnya Anda melakukan hal yang salah. Jadi teman-teman yang mempunyai hobi yang sama dengan saya, memiliki ketertarikan sama dengan saya mengenai hacking dan sebagainya, ya, mari saya ajak untuk mencari target-target yang memang membuka dirinya untuk uji keamanan. Oke, bagaimana mencari celah keamanan? Ini adalah yang saya pelajari selama ini. Teman-teman mungkin yang ada di ruang YouTube ya, mungkin kebanyakan dari orang cyber yang pengen tahu gimana sih saya mencari celah keamanan, apa aja yang saya pelajari. Ini adalah bagian slide yang mungkin teman-teman. Saya bukan orang yang sudah mendapat jutaan dolar, bukan. Lebih banyak sekali orang-orang yang lebih daripada saya. Namun pada kesempatan ini memang saya dipertemukan oleh Mas Muklis ya untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan dengan sedikit pengalaman saya dibanding mungkin teman-teman yang di luar sana yang juga punya kesukaan yang sama dan juga ikut program juga berbodi juga, semoga saja bisa membantu teman-teman sekalian. Yang pertama saya belajar dari Jason Hedick, bug hunter ya. Dia membuat yang namanya bug hunting metodologi. Teman-teman bisa googling, resource-nya banyak, ya, resource-nya banyak sekali. Dan yang paling terkenal yang pernah disampaikan di salah satu konferensi di tahun 2018, ya, judulnya adalah The Bug Hunter Methodology Version 3, ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi ya. Jadi domainnya apa aja. Ini fase recon ya, reconnaissance ya. Jadi dia mencari IP, kemudian domain, subdomain, kemudian melakukan pencarian subdomain, kemudian dia nanti setelah dapat itu mencari portnya yang terbuka apa aja. Ya mungkin bagi teman-teman yang dari BPJS mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti, mohon maaf. Ya secara sederhana ini adalah salah satu metode di urut-urutan langkah ya.
untuk mencari kerentanan. Jadi yang pertama kita secara sederhana bahasanya adalah mencari semua hal yang ada di target kita, entah itu webnya, aplikasinya apa aja dan sebagainya. Kemudian kita akan melihatnya secara visual, artinya kita membukanya dengan beberapa tools yang otomatis. Kemudian kita lihat di sini platformnya, identifikasi platformnya apa, apakah dia pakai CMS-nya WordPress atau dan sebagainya. Kemudian melakukan content discovery, di sana bisa mencari folder apa aja yang terbuka, direktori apa aja yang terbuka, terus mencari parameter yang biasanya bisa kita injek gitu ya. Nah, terus selain itu apa aja sih yang saya juga pelajari selama ini? Jadi ada ini ya, resource yang luar biasa dari Stuk ya. Kalian tahu juga bagaimana benarnya untuk baca nama Stuk ini. Stok atau Stuk ya, saya lupa. Yang pertama login ya, sign up ke HackerOne, kemudian dapatkan buku yang judulnya Web Hacking 101. Nah yang kedua, bahkan Stuk aja yang salah satu bug hunter yang jauh lebih hebat daripada saya, itu merekomendasikan Jason Hedick. Ya. Jadi sama seperti metodologi yang tadi, itu dari Jason Hedick juga. Jadi bisa googling soal Jason Hedick ini banyak. Oke, kemudian di HackerOne ini menyediakan CTF. Nah ini bisa melihat dan juga mencoba langsung CTF di HackerOne. Nah, ada juga platform Pentester Lab. Ini teman-teman bisa juga coba dan juga belajar dari platform ini. Nah, Bakrot itu nggak kalah sama HackerOne, dia juga punya resource yang bagus di bakrot.com/university. Di situ ada banyak materi yang dipelajari. Nah, kemudian nomor 6 ini artinya lebih praktikal ya, teman-teman ya. Kalau misalnya mau bug bounty harus daftar platform ini, dua platform terbesar ya, yaitu Bakrot dan juga HackerOne ya. Dan juga yang lain juga boleh ya, di Indonesia juga ada CyberArmy, ada RedStorm. Juga jangan terlalu percaya atau terlalu ada sistem yang semuanya serba otomatis ya, jangan percaya ya. Jadi tetap harus belajar dari dasarnya bagaimana. Pun ketika ada tools yang otomatis, kita harus tahu workflow-nya. Dan yang terakhir ya, kita juga harus bisa belajar menggunakan Burp dan juga resource-resource yang ada di Coursera. Gitu. Salah satu tips yang sukai kalau teman-teman mungkin yang di orang siber atau yang suka di dunia hacking dan bug bounty lebih tepatnya, teman-teman bisa ini ya, subscribe di channelnya Stuk ini. Luar biasa materi-materinya. Oke. Nah, membuat dokumentasi temuan bagaimana sih standarnya dan sebagainya. Saya memulai dan pertama kali diajarkan soal pentest ya, itu oleh Bapak Yoko ya. Yoko, saya sangat berharap bisa berpresentasi. Kan ya, saya kurang tahu apakah beliau tahu soal program ini. Kasih kali terhadap beliau memperkenalkan soal bug hunting ya. Dia luar biasa, dia salah satu orang Indonesia yang punya ranking yang cukup tinggi, sangat tinggi sih sebenarnya di Bakrot ya, salah satunya itu Pak Yoko. Beliaulah yang mengajarkan saya pertama kali soal pentesting, salah satu kesempatan waktu itu di kantor saya. Dan dari beliaulah banyak resource yang saya dapatkan. Beliau juga aktif menulis di beberapa blog pribadi beliau, dan juga ada media beliau yang membahas soal tips menulis laporan kerentanan. Dan ini adalah resource yang sangat luar biasa. Beliau memberikan penjelasan yang sangat detail dan juga sangat mudah dimengerti bagaimana seharusnya kita membuat atau menulis laporan kerentanan. Ya. Nah, secara umum beliau menceritakan dalam tulisan beliau bahwa kita harus menceritakan tentang fitur yang masalah. Jadi jangan langsung bilang ada X di sini, tapi deskripsikan dulu
apa sih fitur yang bermasalah gitu. Dan kemudian kita ceritakan flow umum dari fitur. Artinya misalnya itu adalah fitur untuk registrasi. Kita jelaskan dulu fitur kayak seperti apa dan kenapa itu kemudian rentan. Kalau misalnya ada versi, misalnya ada yang kita beritahukan, dan yang selanjutnya adalah berikan rekomendasi, yang selanjutnya adalah ceritakan kembali mengenai dampak untuk tekanan. Ya, menjelaskan langkah untuk yang diperlukan untuk mengeksekusi tekanan itu. Jadi kita jelaskan secara lengkap bagaimana untuk mereksekusi kerentanan yang telah kita temukan, ya. Selanjutnya kita memberikan rekomendasi yang perlu diterapkan untuk menutupi kerentanan itu, supaya supaya yang pemilik asetnya juga kita beritahu bagaimana. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan video pembuktian kerentanan. Nah, ini yang kalau misalnya dideskripsikan, kadang-kadang ada banyak multi tafsir ya dari penjelasan kita ya. Dan kalau kita berikan video itu akan lebih mempermudah lagi dari pemilik aset untuk mereproduksi kerentanan dengan cara-cara yang sudah kita rekam. Saya memberikan referensi dan konten laporan. Ya. Oke, secara lengkap saya merekomendasikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk membuka medium dari yang terhormat Bapak Yoko ini di link yang sudah saya sampaikan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah melaporkan temuan, ya. Jadi ini terutama untuk yang di manage ya, jadi yang di platform-platform bug bounty, seperti misalnya Bugcrowd, HackerOne dan sebagainya, itu biasanya kita menginput, atau mungkin yang juga yang dari open source, dapat dari misalnya membuka program itu dan harus mengirimkan ke email. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kita harus utamakan sopan santun. Sorry ini kurang ya, sopan santun dalam laporkan kerentanan ini. Yang kemudian jika kita ada argumen, itu sering di program-program seperti ya, terutama mungkin karena perbedaan bahasa juga, saya juga sedang berlatih dan juga belajar bahasa Inggris ya. Mungkin karena yang disampaikan sebagai orang Indonesia ya, yang itu ada yang multi tafsir, sehingga kita harus jelaskan ulang. Nah, kalaupun harus berargumen, kita harus katakan referensi. Nah, untuk beberapa program dan juga dari bug bounty platform maupun juga dari email, itu biasanya diminta verifikasi seperti ini. Nah, itu bisa mungkin lakukan verifikasi sesuai dengan arahan. Nah, untuk yang platform-platform yang luar negeri, saya sarankan untuk membuat akun pembayaran seperti PayPal dan lain sebagainya, ya, untuk mempermudah pengiriman pembayaran. Jadi yang paling mudah ya kita pakai, bisa ditransfer kita dalam bentuk dolar, dan ini bisa dikirimkan ke rekening kita dari PayPal secara otomatis berdasarkan kurs saat itu, jadikan rupiah. Oke, ini dari pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya memulai dengan daftar di platform Bugcrowd ya. Selain di Tokopedia, kalau Tokopedia kan independen ya, jadi dia tidak di-manage di salah satu, tidak di-manage di platform bug bounty. Ini yang saya mulai mendaftar di salah satu program, salah satu bug bounty platform, yaitu Bugcrowd. Ya, saya memilih salah satu target website marketplace yang membuka program. Saya tidak bisa menyebutkan website mana, karena ini private ya. Jadi ada peraturan yang tadi saya bilang ya, ada peraturan yang harus dipatuhi oleh bug hunter ya. Salah satunya kalau misalnya kita untuk merahasiakan atau
memang program itu hanya membuka untuk beberapa orang dengan kriteria tertentu, maka kita tidak boleh melakukan kalau website ini program. Salah satunya private program. Ya. Nah, saya melakukan hal yang kurang lebih sama seperti metodologi kan, dan saya menemukan di fase content discovery ya, kan worklist ya. Kalau teman-teman yang memang sudah biasa bug hunting juga bisa cari yang namanya di research ya, di research itu pakai bahasa Python. Teman bisa nyari di GitHub dan sebagainya, itu open source ya. Saya dapat kredensial password database dan Azure. Saya melaporkannya dan saya dapat $400 ya. Untuk sebagian orang mungkin bukan nominal yang besar ya, tapi ini adalah salah satu dolar pertama saya yang saya rasa bagi saya pribadi ini cukup besar ya. Saya bersyukur mendapat reward ini, dan lebih bersyukur lagi karena dari hasil yang saya pelajari dan saya senangi, saya bisa menghasilkan. Ini salah satu temuan saya pada waktu itu. Saya mendapat database, credential database, dan juga Microsoft Azure ya. Oke, pesan saya ya buat teman-teman yang mungkin dari orang fiber, saya sangat yakin dan sering saya lihat ada banyak advisor yang masuk di grup orang siber Indonesia ya. Saya sangat berharap teman-teman dengan informasi ini Anda berhenti dan mulai mengejar kebaikan dengan ilmu yang Anda miliki melalui program-program Bounty. Ya, jadi apapun itu yang mungkin Anda senangi dan prinsip apapun itu yang Anda pegang, selama teman-teman melakukan hal yang membuat orang lain rugi, ya tidak dibenarkan secara budaya kita dan agama kita masing-masing, ya hentikan hal itu. Nah, itu tidak baik ya. Dengan ilmu teman-teman sekalian ya, cobalah cari program-program yang memang membuka dirinya untuk diretas. Kalau alasan Anda untuk melakukan peretasan karena untuk latihan, sudah banyak ya platform-platform yang untuk latihan pen testing ya, atau hacking. Saya sebutkan tadi, saya rasa teman-teman butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan semua platform tersebut ya. Yang kedua, buat Anda yang senang di dunia IT atau pemrograman web ya, saya sadar kondisi dunia ini ya, seluruh dunia ini sedang kurang baik akibat dari COVID, terutama ekonomi. Bug Bounty mungkin adalah salah satu. Saya sangat berharap ketika di sini ada teman-teman yang melihat paparan ini, kemudian juga tertarik dengan dunia IT, pemrograman web dan sebagainya, mungkin ini adalah salah satu cara Anda, kesempatan Anda untuk mendapatkan. Untuk rezeki kan banyak ya. Jadi saya sangat berharap dengan saya menyampaikan ini, Anda dapat membuka peluang Anda dari dunia IT, dari dunia siber, terutama untuk. Yang ketiga, tentu teman-teman yang juga sedang belajar seperti saya ya, yang juga bug hunter ya, yang saat ini sedang belajar, tapi belum mendapat reward ya yang diharapkan. Entah itu Anda menargetkan saat ini hadiah atau uang, merchandise atau apapun itu, ya teruslah berusaha saja, ya teruslah belajar. Ya karena saya selalu yakin bahwa rezeki itu bukan manusia, bukan kita yang mengatur, bukan teman-teman yang mengatur. Ya rezeki itu sudah jadi privilege dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap orang, mungkin saja saya ini jago bisa bikin bakso, tapi ketika saya jualan bakso belum tentu rezeki saya sama dengan abang-abang bakso yang ada di luar sini. Ya mungkin saja teman-teman yang di sini baru mengenal bug bounty, kemudian mencobanya, bisa saja rezekinya teman-teman bisa langsung dapat bounty ya. Karena kan namanya rezeki bukan privilege kita ya. Jadi tetaplah berusaha, tetaplah berdoa juga. Ya mudah-mudahan teman-teman segera mendapatkan bounty atau reward yang teman-teman inginkan. Ya.
Yang terakhir buat kita semua ya, buat kalian yang kesini ini, saya harap jika ada hal-hal yang baik yang bermanfaat di materi ini mohon disampaikan mungkin kepada anak bapak ibu sekalian yang juga suka dengan hal seperti ini, mungkin juga keponakan atau saudara bapak ibu sekalian yang juga sedang mencari pekerjaan dan juga kebetulan memang dia di kuliah di bidang IT dan sebagainya, bisa disampaikan ada kesempatan ini ya, agar semakin banyak orang yang tahu, agar orang yang juga sedang mencari rezeki bisa dapat kesempatan di bidang ini ya. Oke, sedikit quotes yang saya sukai ya. Jadilah tajam tapi tidak melukai ya. Kita boleh kritis ya, kita boleh orang lain, tapi sampai apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan itu melukai orang lain. Ya Anda boleh bisa hacking, Anda boleh bisa pentest, tapi jangan sampai dengan apa yang kita bisa itu melukai perusahaan developernya, bisa membuat ya orang yang memiliki website ini juga kesulitan. Jadilah cepat tapi tidak mendahului. Jadi kita semua ya sama-sama berkompetisi ya, berkompetisi, entah itu di dalam kelas, kemudian juga di dunia pekerjaan. Tapi jangan sampai ambisi kita ini membuat orang lain jadi rugi, jadi tidak senang ya dengan apa yang kita lakukan ya. Tetap kita harus lihat, kita harus punya rasa respect terhadap teman kita. Kalau bersainglah yang jujur. Kalau mengembangkan kompetensi ya jangan sampai membuat orang lain, mengkerdilkan orang lain. Dan yang terakhir, jadilah cerdas tapi tidak menggurui ya. Dan ya saya juga menyadari kalau saya belum di tahap cerdas ya. Dan saya juga tidak berusaha menggurui di sini, masih banyak yang saya kurang. Dan saya cuma berharap dengan adanya kegiatan ini membuka informasi buat teman-teman yang mengenai kesempatan dan makna. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Orang Siber. Semoga bermanfaat ya. Ini copyright ya, saya sumber-sumber yang saya cantumkan di sini. Tolong kasih tahu saya kalau ada suatu konten yang mungkin belum saya inputkan sumbernya di presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Anggi atas paparan materinya ya. Saya pikir kurang lebih banyak menambah insight baru untuk kita semua, dan ya beberapa rekan-rekan sudah tidak sabar juga untuk bertanya. Seperti biasa kami menyampaikan untuk tatip diskusi kita, rekan-rekan yang ingin bertanya langsung kepada Kak Anggi silakan raise hand, atau jika tidak berkenan open kamera, open mic, silakan di kolom chat Zoom atau bisa japri saya via anonim. Dan kami juga menyapa teman-teman Orang Cyber Indonesia yang saat ini live streaming. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Anggi, ya silakan ditulis di kolom komentar. Oke, yang pertama saya persilakan kepada Mas Ruli dari Pontianak. Ya, silakan Mas Ruli. Ya, terima kasih Mas Mumu. Mas Anggi, terima kasih paparannya, ini luar biasa nih, pengetahuan baru juga buat saya dan teman-teman di BPJS Kesehatan. Mungkin izin yang pertama mau saya tanyakan ke Mas Anggi ya. Jadi pertama, kalau menurut saya memang teman-teman yang di awal ini tidak bisa, teman-teman IT ya, yang baru berkecimpung di dunia IT itu kayaknya tidak bisa langsung menjadi bug hunter ya istilahnya. Kenapa? Karena memang kalau saya lihat trennya memang teman-teman IT itu yang memiliki sedikit kemampuan ya, mungkin di awal sedikit kemampuan atau pemula, itu pasti pengen menunjukkan eksistensinya di awal. Itu yang pertama. Nah, kalau menurut Mas Anggi, selama ini di dunia IT itu, apakah nanti orang-orang itu akan menjadi, pada akhirnya akan menjadi bug hunter, atau misalnya kalau kita lihat sebagai ethical hacker ya, istilahnya begitu. Apakah menurut Mas Anggi akan seperti itu trennya? Atau memang artinya polanya itu baru belajar, memiliki sedikit kemampuan, menunjukkan eksistensi, berpengalaman, dicoba-coba terus, menunjukkan skillnya, lalu lama-lama kemudian setelah berpengalaman, beranjak umurnya juga mulai dewasa,
apakah mereka akan menjadi bug hunter pada akhirnya atau sebagai ethical hacker? Kalau menurut Mas Anggi, saat ini di Indonesia itu seperti apa? Terima kasih, Mas. Oke, ini langsung saya jawab, Mas. Ya, silakan. Mas, please. Oke, jawabannya ini pendapat saya. Jadi mungkin agak bergema ininya. Oke, saya ulangi. Jadi ini jawaban ini pendapat saya. Jadi masih bisa diperdebatkan. Jadi dari sudut pandang saya saja. Kalau pertanyaannya adalah apakah nanti pada akhirnya orang ke bug hunting semua karena di situ ada reward, ada uang dan sebagainya ya? Saya rasa tidak ya. Jadi bidang IT itu banyak sekali, Mas. Jadi dari pemrograman web sampai kemudian data science dan sebagainya itu sekarang kita ke arah IT ya. Kalau mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak di sini mungkin dia juga lihat startup ya di salah satu drama Korea yang mungkin juga ramai ya gitu ya. Dan itu kan banyak bidangnya ya, ada yang AI, kemudian ada yang robotik dan sebagainya. Dan saya rasa kalau pada akhirnya mereka jadi bug bounty itu jadi pilihan, Mas. Jadi kalau memang tertariknya di bidang penetration testing atau hacking sebagainya, ya maka dia ya mau nggak mau harus belajar di bidang itu. Karena domain dari cyber security itu banyak. Ya, sebenarnya ini di atasnya hackingnya sebenarnya kita garis besarnya adalah cyber security ya. Cyber security pun juga banyak. Ada forensik, ya kan? Ada kemudian ilmu reverse engineering, kemarin kita bahas juga. Kemudian di sana juga ada ilmu juga monitoring system dan banyak sekali ya. Jadi kalau pada akhirnya semua jadi bug hunting, saya rasa enggak. Tapi kalau misalnya punya kemauan dan memang tekun di situ, mau belajar, saya rasa bisa ya dari kalangan manapun ya, saya rasa bisa. Karena nggak cuma dari orang yang punya background IT ya. Kalau saya dengar dari banyak podcast ataupun YouTube yang ada orang yang ini ya, ada bug hunter yang bikin YouTube juga ya di luar sana. Banyak juga yang nggak punya background IT dan dia belajar secara otodidak ya. Dan saat ini ranking atas itu di banyak orang-orang Pakistan, orang-orang India gitu ya. Saya harap suatu saat nanti yang ya melalui usaha seperti ini juga itu banyak juga yang orang Indonesia yang mungkin akan menepati di ranking atas di situ ya. Selain juga bisa mengembangkan diri kita, juga bisa mensejahterakan kehidupan dari orang-orang Indonesia itu juga gitu. Gitu sih, Mas. Jadi saya rasa seperti itu, Mas Ruli ya. Jadi jawabannya adalah sederhananya saya rasa nggak semuanya. Bahkan mayoritas akan mengejar apa passion-nya masing-masing. Saya lihat seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Anggi. Sama-sama Mas Ruli. Oke, selanjutnya kita ke Pulau Nias dari Bang Hesron. Silakan Bang Hesron. Wah, ini udah di Jepang aja nih Bang Hesron ini. Selamat malam Mas Mumu, selamat malam Kak Anggi. Halo Mas Hesron. Izin bertanya Kak, mudah-mudahan pertanyaan saya nyambung ya Kak. Jadi kan kalau misalnya kita browsing gitu kan Kak, di laptop atau di komputer kan kita buka email. Terkadang karena laptopnya itu milik kita pribadi kan kadang kita lupa logout ya Mas ya. Nah, Iya benar. jadi terkadang ketika kita buka email pesan kita itu yang sudah lama itu kan kadang ada masuk pesan-pesan misterius dari orang yang tidak kita ketahui asalnya dari mana. Sama juga seperti misalnya dari handphone gitu kadang memenangkan uang berapa ratus juta gitu kan. Kak, ini masuknya ke email dan itu mengganggu sih sebenarnya Kak. Nah pertanyaannya, apakah dengan mengganti password email secara berkala itu di solusi yang baik ya Kak, agar email kita itu tidak dihack oleh orang yang nggak bertanggung jawab itu. Kemudian pertanyaan kedua kan Kak, kalau misalnya kita browsing di Google kan kita misalnya ingin mendapatkan jurnal-jurnal gitu, tapi dikunci gitu jurnalnya Kak. Nah orang yang memposting jurnal itu kan pasti dia tujuannya supaya orang bisa mendapatkan pengetahuan dari jurnal tersebut kan Kak, tapi dikunci gitu.
Nah, bagaimana cara kita membuka kunci jurnal itu dan apakah diperbolehkan kita membuka kunci jurnal itu, Kak? Karena kalau kita browsing dari Google Scholar gitu kan, Kak, kadang informasinya nggak sesuai yang kita inginkan, tapi yang dikunci itulah yang kita inginkan gitu, Kak. Mohon solusinya, Kak. Terima kasih. Iya. Mohon maaf, saya minum bentar ya. Ya. Silakan Kak Anggi. Baik. Pertanyaan yang menarik dari Mas Esron ya. Yang pertama ya. Pertanyaan utamanya sebenarnya jawabannya cukup simpel ya. Kalau mengganti password berkala apakah itu baik? Jawabannya baik. Dan juga saya juga menyarankan melakukan mengaktifkan two factor authentication ya, 2FA ya. Jadi biar ketika masuk dia perlu parameter lain, misalnya OTP yang dikirim ke SMS atau melalui aplikasi autentikator ya. Autentikator banyak ya, ada yang autentikator yang Google, autentikator dari Microsoft, ada yang pihak ketiga juga banyak yang aplikasi autentikator, bisa cari di Play Store dan sebagainya. Ya, jadi pertanyaannya jelas ya itu. Yang perihal email phishing memang seperti itu. Yang too good to be true ya, itu adalah ciri-ciri dari email phishing ya. Uang jutaan rupiah ya dengan mengklik link ini. Ya kalau bisa kayak gitu kayaknya nggak ada orang miskin di dunia. Ya artinya teman-teman sekalian mohon ketika dapat email yang too good to be true atau dari orang-orang yang namanya nggak jelas gitu ya, itu jangan diklik ya. Pun ketika pada akhirnya teman-teman nggak sengaja mengklik link tersebut, ya segeralah ganti password, aktifkan 2FA dan sebagainya. Kalau tiba-tiba yang diklik itu menginstal aplikasi tertentu ya uninstall aplikasi. Terus yang kedua, ini agak rancu ya ini sebagai manusia ya, saya juga menyayangkan sumber-sumber keilmuan yang mungkin dibatasi. Tapi kalau dilihat dari copyright dan sebagainya, memang mereka punya hak ya, bukan copyright sih, hak ini ya, kita bilang copyright ya, hak cipta, benar. Orang punya hak cipta itu kan mereka berhak memonetasi apa yang mereka udah buat. Jadi kalau misalnya kemudian itu berbayar atau diikuti, ya itu memang hak, dan mungkin mereka pendapatannya memang dari situ ya. Dan ketika kita harus melakukan tracking terhadap itu hal yang memang melanggar hak cipta ya. Sama halnya kita nggak menghargai orang yang sudah punya jerih, yang udah berusaha lah intinya ya, udah berjerih payah untuk membuat itu, entah itu jurnal, entah itu buku dan sebagainya. Ya hemat saya ketika Mas pengen membuka resource sumber yang memang benar-benar, tapi sudah harus dipastikan kalau itu relevan dengan yang Mas ingin cari ya. Ya baiknya mungkin patungan, atau mungkin kalau masih kuliah ya minta bantuan dari kampus untuk berlangganan, atau setidaknya ada nggak sih dana untuk membeli jurnal tersebut gitu. Hemat saya seperti itu, Mas. Mas, yang tadi selain kita ganti password, download WFH ya, Mas? Bukan work from home? Bukan. Ini autentikator. Jadi aplikasi autentikator. Makasih ya, Mas. Ada Google Authenticator, ada Microsoft Authenticator, yang paling terkenal dua itu ya. Sama-sama, Mas. Selanjutnya kita ke kolom chat Zoom, Kak Anggi. Saya bacakan dari Franz Fernando. Izin Kak Anggi, adakah perlindungan hukum bagi orang-orang yang sengaja menerobos sistem keamanan suatu website perusahaan, lalu berhasil menemukan bug dan memberitahukannya kepada perusahaan? Soalnya beberapa perusahaan memang mengapresiasi tindakan ini, tapi sebagian yang lain malah melaporkan pelaku ke polisi. Ya, ini pertanyaan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Pertanyaan bagus dari Mas Franz Fernando. Saya akan melihat dari
saya sebagai Anggi yang bukan dari orang siber atau bukan dari kantor saya, ini murni dari jawaban dari saya ya, pribadi saya, dan sangat diperbolehkan untuk misalnya ada penyimpanan atau mungkin diluruskan. Nah, saat ini perlindungan hukum kita sudah saya sampaikan di pasal 30 di 46 UU ITE. Itu sudah jelaskan bahwa semuanya itu, jadi sudah semuanya yang memang melanggar batasan untuk melakukan intrusi ke suatu sistem elektronik apapun itu bisa kena pasal itu ya. Jadi kalau kemudian tindakan ini dilaporkan ke polisi, maka sah-sah aja. Dan akhirnya dihukum memang peraturannya memang direspon. Nah, tapi di kondisi tertentu, saya pun sebagai pribadi juga pernah melaporkan kerentanan yang tidak sengaja saya temukan di website tertentu. Dan bahkan ada inisiatif dari pemerintah ya, misalnya dengan lewat aduan siber, misalnya nggak sengaja ya dalam hal ini menemukan kerentanan ya, kemudian melaporkan ke Badan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara di aduan siber, ya. Lapor India aduan siber itu lewat emailnya. Nah, teman-teman laporkan lewat BSN kalau ada kerentanan yang misal tidak sengaja ditemukan, ya. Baiknya memang seperti itu. Masalah reward dan lain sebagainya, saya harap ketika melaporkan sesuatu yang memang tidak ada programnya, saya harap teman-teman tidak punya harapan yang berlebihan, karena kalau harapan yang berlebihan jatuhnya kekecewaan. Jadi teman-teman baiknya kalau memang mengharapkan reward, kemudian latih skill untuk atas, program sudah banyak banget ya. Teman-teman nonton Netflix, nemu kerentanan Netflix buka bug bounty. Terus teman-teman pakai Gmail, teman-teman pakai WhatsApp, teman-teman pakai Facebook, teman-teman pakai Instagram, itu semuanya buka program bounty. Ya, jadi daripada kita menuntut sesuatu yang tidak pasti, kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang sudah pasti gitu? Ya, walaupun dunia ini tidak ada kepastian selain ketidakpastian itu ya, tapi setidaknya dengan parameter hukum yang ada yang sudah saya sampaikan tadi, ya baiknya kita milih program yang ada yang sudah jelas memang membuka program bounty dan memperkenankannya nggak cuma sekedar memperkenankan, sudah ada aturan dan juga mengumumkannya ke publik kalau itu boleh dilepas. Jadi saya rasa jawaban saya seperti itu, Mas Frans Firman. Ya, siap. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Mas Roy Cardo dari Soreang. Ini. Kalau pencurian data-data seseorang misalnya via aplikasi online itu masuk ke dalam hacking nggak sih? Kemudian atau hacking itu hanya ke dalam situs resmi saja, Kak? Kemudian bila melakukan hacking dan pencairan dana dari hasil hacking, apakah bisa tidak terdeteksi di perbankannya itu sendiri dan bisa tidak dipermasalahkan? Seperti itu. Kalau pencurian data-data seseorang misalnya. Iya, jawaban yang pertama iya, itu termasuk hacking ya. Ya, hacking tapi memang ini ilegal. Ya. Kemudian bila melakukan hacking dan pencairan dana dari hasil hacking apakah bisa terdeteksi? Saya rasa bisa ya, karena sudah banyak contohnya ya. Jadi jawaban ini saya jawab dengan contoh kejadian yang banyak terjadi juga dari dari Kepolisian Republik Indonesia juga pasti punya tim yang ahli dan bisa melakukan hal ini. Ya, apalagi di perbankan itu kan transfer antar bank kan semuanya terekam ya. Jadi saya rasa itu hal yang bisa dilakukan. Jawabannya itu, Mas Roy Cardo. Siap, kasih. Selanjutnya dari Pak Anang dari Kebumen. Apa tips dari Mas Anggi bagi orang awam di tengah dunia yang serba digital saat ini, khususnya terkait aplikasi-aplikasi atau sistem perbankan yang semua serba digital? Atur nuwun. Oke. Apa tips ya?
tips yang serba digital ini? Mungkin domainnya domain keamanan ya. Ya pastikan seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama pastikan untuk selalu rutin mengubah password, melakukan two-factor authentication di aplikasi-aplikasi tersebut. Jikalau harus memakai WiFi atau internet publik, ya pastikan jaringan tersebut ini ya kalau bisa hindari. Tapi kalau memang harus memakai WiFi tersebut, bisa mungkin hindari memasukkan kredensial. Karena memang kadang salah satu hal yang membuat password atau kredensial teman-teman bisa diambil, bisa jadi karena ada yang intercept gitu ya. Selain itu hindari email-email atau SMS yang ya too good to be true untuk memancing kita untuk mengklik link atau memasukkan data kita ya. Termasuk ya di grup-grup WA ya, WA keluarga ini tolong bantu yang muda-muda yang paham mengenai hal ini ya. Kalau ada link-link atau berita-berita yang tidak jelas ya tolong diingatkan secara baik anggota keluarga di grup tersebut ya. Saya rasa seperti itu hal yang bisa dilakukan secara sederhana. Siap. Waduh, kayaknya luar biasa banyak ya. Iya. Oke, selanjutnya kita ke Mas Aris Pasek. Izin bertanya Mas Anggi, dalam kondisi yang bagaimana sebuah website atau aplikasi dan lain-lain tersebut dalam keadaan yang sedang proses peretasan oleh seseorang? Karena tadi disampaikan ada pengecekan secara berkala yang dilakukan. Terima kasih. Pengecekan secara berkala, mungkin maksud saya tadi adalah ketika ada website yang membuka program bounty, artinya dia secara tidak langsung keamanan dari website ini di-maintain secara berkala oleh banyak orang. Kan kalau misalnya orang nggak boleh ngamanin keamanan website ini, jadi tanggung jawab keamanan cuman ada di perusahaan itu. Kalau misalnya buka program bounty kan berarti hacker-hacker di seluruh dunia misalnya ya, itu bisa melakukan pengetesan di itu. Jadi artinya berkala itu karena setidaknya kalau misalnya kurang di kantor itu banyak, berarti setiap hari mungkin akan dicek versi-versinya. Akan diberitahukan oleh Bakater kalau versi ini sedang bermasalah keamanannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk membuat sebuah website atau aplikasi dan lain tersebut dalam keadaan sedang proses peretasan? Jadi peretasan itu tidak serta-merta sudah disuruhi. Peretasan itu kan ada metodologinya. Ada misalnya lagi dalam fase ikon ya, bikin tag, atau mungkin baru dicoba-coba beberapa versi dari aplikasi atau plugin-nya ya. Jadi tidak serta-merta kalau kita ngomong website ini sedang diuji kerentanannya, itu sudah dalam kondisi sudah di take over gitu. Enggak, belum tentu ya. Jadi mungkin saja kan kalau misalnya ada sebuah program yang membuka dirinya untuk diretas, berarti yang jelas dia sudah mempersiapkan diri untuk diretas. Jadi ada orang yang juga mengamankan di sisi blue team lah istilahnya, pihak pengamannya. Ya. Saya rasa kalau misalnya Mas Mukhlis ini bilang ke saya, Mas Anggi, tolong pukul-pukulin perut saya gitu ya. Berarti Mas Mukhlis kan sudah berlatih ilmu bela diri sehingga kalau dipukul nggak sakit gitu ya. Jadi begitulah logikanya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan besar gitu kan, buka program bounty kan secara istilah silahkan pukul saya. Kalau saya ngerasa sakit, saya kasih kamu bayaran gitu ya. Jadi sebenarnya juga di-maintain juga keamanan secara gitu Mas Mukhlis. Ya. Saya pribadi saya mau tanya Kak Anggi, kalau misalkan dari pengalaman Kak Anggi sendiri di Indonesia misalkan perusahaan mungkin nasional ataupun yang swasta berapa sih kalau mereka buka program bug bounty ini, berapa budget yang dipersiapkan oleh perusahaan skala nasional Indonesia dari pengalaman Kak Anggi? Nggak usah disebut nama perusahaannya Kak Anggi. Oke, kalau mau tahu langsung itu ada langsung yang menjelaskan berapa total yang akan mereka bayar dengan parameter dari kritis sampai yang
kerentanan yang tarafnya tidak terlalu kritis ya. Itu di Restrom, di Cyber Army itu kan website yang nasional ya, skalanya nasional kita ya. Nah itu ada nominalnya di situ ya. Ada yang sampai maksimalnya 10-an juta. Ada yang dulu pernah ada event yang sampai 20-an juta dan lain sebagainya. Gitu sih Mas. Gitu. Lumayan besar juga gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke kolom chat Zoom. Haidul Adha. Kak izin bertanya, apakah ada sejenis lomba peretas tingkat dunia? Dan ada rankingnya juga. Apakah misalkan ada program bounty itu dibuka secara umum dan diumumkan dengan terbuka? Pertanyaan kedua, izin diulangi Mas. Apakah ada sejenis lomba peretas tingkat dunia, kemudian apakah ada rankingnya juga, mungkin semacam gamers ya. Kemudian apakah misalkan ada program bounty itu dibuka secara umum dan diumumkan dengan terbuka, jika misalkan ada program bounty ini? Ya, yang kedua saya jawab dulu sesuai dengan yang saya presentasikan. Jadi yang di Backrot itu sebenarnya startup ya dulu startup. Sekarang saya nggak tahu istilah startup ini apakah masih relevan dengan perusahaan yang sebesar Backrot. Dia adalah pihak ketiga yang memanage ya, dan program-program itu mengumumkan secara terbuka. Jadi Netflix, kemudian Gojek juga ya, Gojek, Tokopedia itu dia mengumumkannya secara publik kok. Artinya publik kan kalau misalnya dia ada halaman, misal kita buka Tokopedia Bounty atau Bukalapak Bounty, itu udah ada pengumuman kalau mereka memang bersedia diretas, dan kalau misalnya dapat retasnya ketika dilakukan akan dapat reward. Ya, jadi emang terbuka. Yang saya sampaikan di presentasi saya, dua di antara metode untuk mencari target itu semua yang sudah diumumkan secara terbuka. Dan yang pertama tadi ranking jelas ada ya. Kalau di platform Bug Bounty sendiri ada rankingnya ya. Jadi saat ini puji syukur saya di platform Backrot itu ranking 900 ya. Yang banyak gitu 900 ya. Tapi kan saya coba daftar kemarin, pesertanya di Backrot udah 200.000 orang di seluruh dunia ini. Ya puji syukur tuh bagi saya sendiri itu udah luar biasa ya. Saya mulai bulan April tahun lalu dan di bulan Januari ini saya di ranking 900. Kalau yang hacking sendiri, yang platform untuk belajar kayak TryHackMe, Hack-the-Box dan sebagainya, itu juga ada rankingnya ya. Ranking ini digunakan untuk apa sih? Ya banyak. Misalnya teman-teman mau melamar pekerjaan, nah portofolio ini tentu saja bernilai ya. Ini kalau masih ada yang dengar dari orang Siber Indonesia, bagi teman-teman yang saat ini berbangga karena namanya ada di atau ID-nya ada di website-website yang menotis The Face ya, Anda sebenarnya portofolio itu nggak bisa digunain. Anda ngeretas secara ilegal itu malah perusahaan saya rasa nggak mau menerima Anda, karena bisa jadi Anda ada masalah di diri Anda gitu kan, karena suka melakukan hal yang ilegal. Tapi kalau misalnya di platform-platform seperti Bug Bounty, kemudian di channel-channel yang memang untuk latihan hacking, Hack-the-Box, TryHackMe, RootMe, dan sebagainya, di situ juga ada portfolio ranking. Ketika itu Anda tunjukkan, itu bisa jadi catatan yang baik, bisa jadi catatan untuk menambah nilai kalian. Begitu sih. Iya, siap. Ya kan lucu ya Mas, kalau misalnya daftar kerja gitu kan. Oh, saya suka mecahin, saya suka kan retas kan sama halnya kita masuk ke rumah orang lain, diam-diam terus merusak misalnya. Oh, saya suka ini, prestasi saya sering masuk ke rumah tetangga saya rusak ngambil makanan yang rusak kamarnya dia gitu kan ya. Jadi saya rasa itu bukan hal yang bisa dibanggakan ya sebenarnya. Dan jadi poin plus saya rasa nggak bisa. Seperti itu ya, namanya dinamika kehidupan ya. Mungkin bisa saja ya, misalkan saya punya perusahaan, terus ada kompetitor perusahaan saya nyewa ini tadi hacker ini hancurkan kompetitor saya itu. Jadi memang ya itu emang iya bisa jadi ya Mas, bisa jadi ya.
Jadi ya makanya pekerjaan di cyber security yang bagian pengamanan ini ya saya rasa sangat dibutuhkan. Ya karena bisa jadi seperti itu, kompetitor menyerang dengan nyewa hacker dan sebagainya bisa jadi. Kayak film ini ya, Kasan di ini apa? Money Heist ya. Itu ada tokoh yang ngertas kemana-mana. Oke, Kanji, saya coba bacakan ada pertanyaan dari rekan kita di live streaming YouTube. Dari Bagus Alfiantara, izin bertanya Kak, saya Alvin, untuk lowongan bug bounty, program apa selalu tersedia ya untuk kedepannya? Mungkinkah lowongan bug bounty tidak ada atau habis? Bagaimana pendapat Kakak? Insya Allah selama banyak perusahaan yang besar yang punya website, selama website itu masih ada, selama aplikasi itu masih ada, akan selalu ada. Hemat saya seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya kita ke kolom chat Zoom kembali, Kang Anggi. Dari Silvia R dari Gresik. Izin tanya, apakah ada kode etik untuk para researcher untuk tidak menjadi cracker saat ada kesempatan? Wah, ini, adakah kode etik? Ya, saya nggak ngomong secara khusus ke ethical hacker ya. Ngomong di sini sebagai manusia ya, apalagi manusia yang lahir dari pertiwi ini ya. Saya lahir di misalnya kita lahir kita pasti membawa budaya kita. Rasa nggak ada budaya yang mengajarkan kita untuk berbuat. Bahkan saya lahir tidak hanya dengan budaya, saya lahir juga dengan agama yang kemudian diajarkan dan saya yakinkan. Di agama saya juga nggak ada yang ngajarin saya untuk berbuat hal itu. Jadi kalau ngomongin kode etik, saya rasa udah jelas ya bahwa kan selalu ada kesempatan kita untuk melakukan hal yang tidak. Kita bukan malaikat, tapi sebisa mungkin ya atas apa yang sudah kita berbuat, kita lahir dan kita pelajari selama ini tentang hal yang baik dan benar dan salah, kita paham bahwa apapun kesempatan itu aja sih, sederhananya seperti itu. Ya, oke, terima kasih Kak. Selanjutnya kita ke Kevin Restu. Ini ada pertanyaan yang menarik ini, Kak Anggi. Apakah Kak Anggi pernah melakukan illegal hacking juga? Kemudian kemudian jika ingin pendidikan di sekolah tinggi sandi negara, kira-kira apa langkah-langkah dan tipsnya? Oke, kalau illegal hacking biasanya gitu ya, biasanya kalau narasi di TV-TV yang membuat paradigma kita jadi salah, kita membenarkan sesuatu yang ilegal itu. Contoh misalnya siswa yang meretas perusahaan NASA ini kemudian direkrut menjadi bla 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 gitu ya. Ya, kita lihat sudut pandang berita ini kadang-kadang media ini mendiskreditkan mengenai peretasan ini sesuatu hal yang tidak baik, selalu dikonotasikan ke hal yang ilegal. Ya belum tentu orang ini melakukan hacking NASA ini karena dia melakukan secara ilegal. Bisa jadi NASA buka bounty, kita tidak tahu. Atau mungkin dia udah nanya ke email ke NASA kalau NASA memperkenalkan untuk melakukan peretasan di aset mereka. Jadi jangan sampai arahnya ketika saya mendapat hal bounty ini, saya pernah melakukan ilegal ya. Jadi selama ini karena saya bisa melakukan hacking ini sebenarnya baru sekitar 1 tahun, jadi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak melakukan hal yang ilegal. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa kalau melindungi saya dari aktivitas yang itu sih, Mas. Ya. Oke, terima kasih. Untuk yang sandi negara, teman-teman bisa kunjungin Instagram Poltek SSN dan juga di Taruna ya, dari
organisasi mahasiswanya di popstar_poltek SSN kalau nggak salah. Terus event yang akan diadakan ini ada tryout-nya tryout Trojan ya. Itu juga informasinya juga ada di Instagram yang saya juga bisa kunjungi juga website Poltek SSN. Ya, oke. Selanjutnya kita ke Pak Rio di Balikpapan. Mas Anggi, kira-kira bila kita baru belajar atau bukan orang IT, kira-kira bagaimana memulainya untuk mungkin belajar ini ngehack mungkin? Oke, tadi sudah saya jelaskan di slide ini ya. Ya. Kan jadi memulainya itu dengan cara ini. Ada banyak sumber yang ada some tips from Stuk ya. Stok atau Stuk. Tahu cara baca nama ini. Jadi ada bisa belajar pertama dari buku Web Hacking 101, kemudian dari resource dari Jason Hedick, kemudian lakukan tutorial CTF di 101, bisa daftar di Pentester Lab, bisa lihat semua resource ya satu persatu di Bakrut University, terus kemudian bikin akun dulu di Bakrut dan kawan. Jangan percaya semua aplikasi yang otomatis, yang maksudnya kalau ada yang bilang semuanya bisa otomatis gitu ya, jangan langsung percaya ya. Pahami dulu dasar-dasarnya, terus juga dapat resource di course ini ya. Ada 8 tips dari itu yang saya pelajari di awal, sampai sekarang pun saya pelajari. Siap. Oke. Ya, selanjutnya dari Kota Bumi, Kak Anggi, Dedi Antoni. Bagaimana cara agar email atau nomor HP kita menolak kiriman pesan dari e-commerce atau sejenisnya, atau dari iklan-iklan penawaran yang notabene-nya kita nggak tahu dari perusahaan tersebut? Apakah ada? Oke, kalau untuk tawaran artinya kalau misalnya itu kita sudah daftar di, misalnya saya daftar Shopee, Tokopedia atau Bukalapak ya. Saya sebutkan 3 supaya konotasinya nggak satu ini. Jadi di situ kan biasanya ada email untuk promosi. Biasanya kita waktu daftar kita udah setuju, kita udah centang itu. Kadang kita nggak sadar. Nah, kita bisa unsubscribe ya. Tapi bagaimana kalau kita sebenarnya nggak pernah daftar itu tapi dapat terus ya. Nah, ini bisa ditandai kalau di Google itu bisa menandai kalau kita tandai ini sebagai spam. Jadi kalau ada email sejenis dari yang sama, dia akan langsung masuk spam, yang nanti dalam waktu tertentu akan terhapus. Kemudian mengenai SMS ya, SMS ini agak sulit ya, karena kita misalnya ngeblok satu nomor yang nawarin jasa pelet misalnya, jasa pelet, jasa dukun itu ya ada juga ya, itu kita blok satu lagi ada ya. Jadi memang kalau SMS ini kan kalau mau ngirim, kalau kita nggak blok ya akan dapat terus, dan mereka suka ganti-ganti nomor gitu ya. Mau nggak mau kita yang harus rajin mendaftarkan itu di folder spam ya, atau saya rasa di berbagai gadget sekarang udah ada fitur buat menandai kalau nomor ini spam atau kasih ini spam. Itu sih buat yang SMS seperti itu. Buat yang email tadi ditandai spam, biasanya nanti ada yang sama, entah itu formatnya atau namanya, folder spam. Kalau dari yang kita daftar, yaitu bisa ada pilihan unsubscribe ya, unsubscribe untuk yang promotion emailnya. Gitu. Ya, siap. Terima kasih. Masih banyak banget ya Mas pertanyaan ya. Ya, ini durasi kita sisa 8 menit lagi, Kang Anggi. Saya coba bacakan lagi satu pertanyaan dari live streaming YouTube dari akun Tikus Makan Sabun. Aduh. Nah, di Indonesia, apakah bug bounty hunting dapat dijadikan sebagai mata pencarian utama yang menjanjikan? Karena nampaknya situs berdomain Indonesia sepertinya tidak banyak yang membuka program tersebut. Oke, mungkin kalau di Indonesia yang udah ada platformnya yang memanage yang bug bounty platform ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu ada Redstorm sama Cyber Army.
Nah, apakah ini bisa jadi mata pencaharian? Jadi teman-teman bisa buka YouTube-nya Nahamsek ya, Nahamsek. AHAMSEC ya di YouTube. Ya di situ dia wawancara dengan dengan banyak bakanter, dan mereka bilang kalau ya pekerjaan utama mereka ya jadi bakanter ini. Ya artinya mereka sudah di tahap di mana pendapatan mereka di bak hunting itu sudah bisa menutupi kebutuhan hidup mereka. Ya, jadi apakah mungkin? Tapi apakah skill kita sudah di tahap itu yang di mana kita bisa mendapatkan rutin dari hasil temuan kehutanan kita? Belum tentu. Jadi untuk saat ini ada baiknya kita memang kita memang belajar dulu. Kalau memang sudah kita lihat ya istilahnya apa ya, pendapatan ya, income kita itu sudah sudah bisa dari bak hunting bisa menutupi kebutuhan kita, ya berarti bisa jadi mata pencaharian. Kalau belum, saya sendiri di tahap belum belum bisa jadi mata pencaharian utama ya, cuma part time aja ya. Ya kita bisa jadiin itu hobi yang menghasilkan. Itu sih Mas. Iya, siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya akan bacakan dari Ibu Mirda Herlinda. Izin bertanya Kak Anggi, selain dari kode khusus, adakah cara lain yang menunjukkan akun kita kena hack seseorang? Karena seperti kita ketahui yang terjadi saat ini, banyak akun WA yang dihack dengan mengirimkan kode tertentu, dan bagaimana cara kita mengetahui akun kita sedang dihack seseorang? Bagaimana cara mengetahui akun kita dihack seseorang? Jadi nah ini sebenarnya untuk beberapa website yang sudah lumayan progresnya udah lumayan bagus untuk security ya. Itu biasanya menyediakan log session ya. Jadi di mana terakhir login, terus device dengan device apa saja gitu ya. Nah, untuk WhatsApp sendiri ada dia mencatat sesi dari WhatsApp web ya. Jadi kita login WhatsApp web di mana aja. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau selain itu kita bisa lihat behavior-nya ya, tingkah lakunya, apakah tiba-tiba pesan yang belum kita baca kok tiba-tiba kebaca gitu ya. Kemudian adakah aplikasi yang berusaha mengakses WhatsApp gitu ya. Bisa jadi kan ada malware ya, bisa jadi ada spyware yang mengakses data-data kita. Kita juga harus rajin-rajin cek apakah ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan. Kok muncul terus notifikasinya ya. Bisa jadi itu kita dihadap dengan spyware. Ya. Atau mungkin langkah-langkah yang paling bisa dilakukan ya misalnya instalasi endpoint security seperti antivirus di handphone. Ya, terus di-scan gitu kan. Ada malware atau tidak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dari penyadapan yang mungkin bisa dengan sesi, kalau di WhatsApp itu biasanya orang nyeken kan WhatsApp web itu bisa ya kita nyeken gitu ya. Jadi kita rajin-rajin lihat sesi yang aktif ya, sesi yang aktif. Kalau yang selain itu ya kita coba cek ada aplikasi yang kemudian muncul notifikasinya atau nggak wajar ya, yang mungkin kita perizinan yang nggak jelas gitu ya. Jadi saran saya juga instalasi endpoint security. Gitu sih Mas. Ya, ini tadi jawaban saya semuanya ini ya atas dasar pengetahuan yang saya ketahui dan pendapat saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang tepat, ya mohon diluruskan. Mungkin ada yang itu nanti bisa diperdebatkan ya, pasti banyak yang bisa diperdebatkan.